Banjir informasi itu sama kayak banjir air, sama-sama deras, sama-sama sulit dikendalikan, dan yang paling penting, bisa membawa sampah yang berbahaya. Maka dari itu, percakapan kita pada hari ini adalah tentang upaya kecil untuk membangun tanggul dengan memilih kata, memilah fakta, dan yang paling utama dengan mengingat bahwa di balik setiap data pasti ada manusia. Dan untuk membahas bagaimana caranya, saya Angel Dan saya Rana di Recap Podcast yang menarik kesimpulan untuk menemukan jawaban. Sebelum itu kita akan membahas terkait bencana banjir yang terjadi di Sumatera ada akhir-akhir ini yang lagi viral ya. Iya betul banget, dari sudut pandang atau kacamata ilmu komunikasi. Ya betul banget, karena kita anak ilmu komunikasi ya. Iya. Jadi kita akan membahas sesuatu di podcast ini sesuai dengan kacamata kita. Iya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke pembahasannya. Check it out. Naran, tadi kan kita ada sempat menyampaikan untuk membahas suatu fenomena dari kacamata ilmu komunikasi. Nah, kali ini aku mau ngajak Rana untuk melihat dari kacamata Aristoteles ya. Ada 3 hal yang mencolok dari diskusi publik soal banjir yang akhir-akhir ini lagi viral. Apa aja tuh? Nah, yang pertama nih, ada dari patos atau daya emosi yang mendominasi banget. Apalagi di konten-konten video yang viral itu, yang sangat-sangat dramatis ya, itu membahas banyak banget nih, dan itu menarik empati kita. Mulai dari kayak jeritan korban, kemudian jadi kayak kondisi yang sudah afternya lah kayak gitu-gitu ya, dan itu sebenarnya ada letak bahayanya loh. Bahayanya apa tuh Angel? Karena seringkali nih logika atau data dan kredibilitas sumber itu dikorbankan. Banyak yang langsung share tanpa verifikasi terlebih dahulu, dan banyak yang langsung menghakimi kayak ini pasti karena kebun sawit, ini pasti karena pemerintah kayak gitu, atau ini pasti karena manusia di daerah sana yang bebal-bebal. Banyak lah ya tudingan yang cepat gitu ya, tapi mereka nggak analisis penyebab yang kompleks. Misalnya akhir tahun ini kan curah hujan memang ekstrim, apalagi di Asia ya, atau mungkin kayak tata ruangnya kayak gitu, dan juga mungkin karena historis di wilayah tersebut sehingga itu tidak terbahas. Jadi retorika kita itu jadi reaktif, bukan reflektif. Oke, aku setuju banget dengan yang Angel bilang tadi, dan aku tiba-tiba keinget nih, yang Angel bilang itu nyambung banget sama konsep komunikasi antar pribadi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Apa tuh? Yaitu attribution error, yang dimana kita cenderung menyalahkan suatu karakter. Misalnya dia nih ya, contohnya penyebab kebanjiran di Sumatera itu karena masyarakatnya malas bersih-bersih sungai dan sering membuang sampah sembarangan. Nah, daripada melihat situasi yang lebih sistemik begitu, seperti kebijakan tata ruang atau faktor historis geografis, akibatnya percakapan kita jadi penuh dengan stigma, bukannya pemahaman. Dan itu aku setuju banget, dan itu berbahaya banget sih Ran. Jadi kayak yang dirimu sampaikan, kayak ada etikanya lah seperti itu. Di dalam komunikasi publik aja itu ada prinsip pertamanya, yaitu non malfeasance, yang dimana itu artinya jangan memperparah kerugian gitu. Karena ketika kita nge-sharing itu menyebarkan narasi yang kayak mungkin tadi Rana sampaikan kayak manusianya suka buang sampah sembarangan, malas bersungai, jadi seakan-akan kita jadi menghakimi dan menyalahkan korban kayak gitu. Ya korban lah ya, kayak orang yang tinggal di sana kayak gitu, menyalahkan misalnya pemerintahnya, menyalahkan geografisnya dan lain-lain lah ya. Siapa suruh tinggal di lereng dan lain-lain, itu banyak banget keluar gitu. Jadi yang kita lakukan itu justru namanya second victimization kayak gitu. Ya betul banget, dan setuju banget. Terus juga nih prinsip dasar komunikasi antar pribadi, yang dimana salah satunya itu menjaga martabat. Nah, waktu kita lihat konten korban, kita harus bertanya-tanya dulu nih, ini untuk edukasi atau hanya sekedar trauma porn? Iya betul. Sebelum share kita juga filter dulu nih, seperti wajah korban sudah di-blur atau belum, sumbernya jelas atau tidak, dan komentar kita ini dapat mendukung atau malah menghakimi. Nah itu relate banget sih sama yang aku rasakan ya. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran sama apa yang kita bahas ini, ada nggak ya solusinya gitu nih sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Kira-kira apa actionable step-nya nih Kak Rana? Oke, actionable step dari akunya ya. Yang pertama itu jadi gatekeeper dan get
opener. Nah, sebelum share kita harus verifikasi terlebih dahulu nih, tapi juga buka akses pada suara yang terpinggirkan. Terus yang kedua, pakai skill kita, apalagi kita anak ilmu komunikasi. Iya, bener banget lagi. Untuk mengedukasi gitu kan. Seperti bikin tweet sederhana yang merujuk data BMKG atau wawancara pakar. Setuju sih. Tapi kayaknya ada yang kurang. Apa tuh? Boleh aku tambahin ya? Boleh. Dan untuk teman-teman rumah juga ya. Jadi kita bisa aja mengubah peran kita dari penyalah ke penghubung. Iya. Bukan semata-mata aku juga ngomongin tentang semua orang yang nge-share itu adalah orang yang salah. No, tapi kita coba mengarahkan untuk bisa menjadi orang yang bijak di digital kayak gitu ya. Arahkan ke jalur donasi terpercaya, atau misalnya teman-teman bisa bikin campaign digital lah kayak gitu. Jadi kita akan fokus pada solusinya, misalnya konservasi daerah, jadi lebih ke pencegahan lingkungannya, bukan hanya menghakimi. Oke, terima kasih atas tambahannya nih Angel. Jadi dapat disimpulkan nih, membicarakan terkait bencana butuh adanya kecerdasan dan juga hati. Butuh juga retorika yang bertanggung jawab dan pendekatan personal yang empatik serta etika yang kuat. Betul banget. Kita bisa ajak juga nih teman-teman yang mendengarkan recap podcast ini untuk ayo kita lebih bijak dalam memilah informasi, mengecek apa yang kita sebarkan, dan juga memilih kata yang pas itu ya untuk setiap yang kita share gitu. Jadi kita bisa mengubah dan mengarahkan percakapan kita ke arah solusi. Terima kasih sudah mendengarkan recap podcast yang menarik kesimpulan Untuk menemukan jawaban. Sampai jumpa di Episode selanjutnya.